Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari siklus yang berikutnya setelah jurnal umum, yaitu tentang buku besar. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya, silakan kalian ambil buku catatan kalian dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Nah, kita mulai dari pengertian. Apa itu buku besar? Jadi, buku besar adalah kumpulan akun-akun yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang sistematis. Nah, jadi nanti setiap akun yang muncul di dalam jurnal umum kita akan buatkan buku besar masing-masing akunnya. Untuk apa? Supaya kita tahu saldo dari masing-masing akun. Nah, yang kedua kita lanjut belajar tentang bentuk-bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu ada 4. Pertama ada bentuk T. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti T. Jadi di sini nanti diisi nama akun, di sini nomor akunnya. Lalu yang di sini adalah debit, yang di sini adalah kredit. Jadi nominalnya yang diisi. Yang kedua adalah bentuk 2 kolom. Nah, sama. Ini diisi nama akun, misalkan kas, nomor akun 111. Jadi ada kolom tanggal keterangan ref debit, tanggal keterangan ref kredit. Nah, untuk misalnya ada angka yang di debit, maka dibuat di kolom debit. Buat dulu tanggalnya, keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Terus refnya itu diisi dengan nomor atau halaman jurnal. Jadi CU01 misalkan. Jadi itu angka itu kita ambil dari jurnal umum halaman 1. Nah, taruhlah angkanya di debit. Seandainya nanti angkanya kasnya di kredit, maka taruh berarti nominalnya di kredit. Buat lagi tanggal, terus keterangan refnya, lalu letakkan nominalnya di kredit. Yang ketiga itu bentuk 3 kolom ya. Jadi sama, kita buat nama akun dulu, lalu buat nomor akunnya. Misalkan kas nomor akun 111. Tanggal diisi tahun, bulan, lalu di sini diisi tanggalnya, keterangannya. Terus refnya sama diisi JU01. Seandainya dia di debit, berarti taruh angkanya di debit. Misalkan di debit 10 juta, di kreditnya kita strip, maka saldonya adalah 10 juta di debit. Jadi di sini sudah ada kolom saldonya. Nah, jadi setiap harinya kita akan tahu berapa saldo dari kas. Yang keempat itu bentuk 4 kolom. Nah, bentuk inilah yang biasanya digunakan ya di dalam perusahaan. Jadi lebih sering menggunakan bentuk yang 4 kolom karena ini bentuknya yang jadi saldonya kita bisa tahu jumlahnya dan tahu letak saldonya. Nah, ini nama akun sama, misalkan kas, jadi dibuat di sini kas, nomor akun dibuat 111. Nah, tanggal diisi dengan tahun, bulan, lalu tanggalnya. Keterangannya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan keterangannya pemberian perlengkapan, jadi buat di sini pemberian perlengkapan. Ref itu JU01, misalnya kasnya debit 10 juta, maka saldonya akan di debit 10 juta. Nah, seperti itu. Lanjut, misalnya ada lagi kasnya di tanggal 4, misal ada di kredit 2 juta, maka kita akan cari saldonya. Jadi sini tadi 10 juta dikurangi 2 juta, maka di debit 8 juta. Nah, ini yang bentuk 4 kolom yang sering digunakan di perusahaan ya. Nah, jadi nanti untuk menentukan saldonya ketika nanti debit ketemu kredit ya, misalkan di sini saldonya debit, lalu di sini ada angka di kredit, maka untuk mencari saldonya itu dikurangkan, taruh di angka yang paling besar. Nah,
kredit ketemu debit juga sama. Kita cari selisihnya, taruh atau letakkan angkanya di yang paling besar, jumlah yang paling besar. Misalkan seperti tadi ya, di debit 10 juta. Terus di sini kan debit 10 juta saldonya. Nah, terus di sini ada kredit 2 juta. Jadi bagaimana cara menentukan saldonya, Bu? Maka 10 juta yang di sini dikurangi 2 juta. Jadi letakkan dia di tempat yang paling besar. Letak yang paling besar tadi adalah debit. Maka buat dulu selisihnya, cari selisihnya 10 juta dikurangi 2 juta, lalu taruh di sini dia kan 8 juta, taruh dia di debit 8 juta. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk mencari saldonya. Apabila debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit. Nah, bagaimana dengan kredit ketemu kredit? Kredit ketemu kredit itu dijumlahkan lalu ditaruh di kolom kredit. Sedangkan kalau debit ketemu debit, maka sama, dijumlahkan taruh di kolom debit. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, seperti itu ya cara kita dalam membuat buku besar. Nah, cara memposting ke buku besar. Nih ya, ini misalkan ada jurnal umum di tanggal 2 itu ada kas di debit sebesar 11.500.000 dan ada modal Dewi di kredit sebesar 11.500.000. Nah, caranya kita akan memindahkan ya. Jadi masing-masing akun nanti akan memiliki buku besar tersendiri. Contoh ini kita akan memindahkan kas nomor akun 111. Tanggalnya sama di tanggal 2. Nah, yang ini keterangannya boleh sebenarnya diisi, boleh tidak ya. Ini kan keterangannya kas ini adalah modal awal atau setoran modal. Maka di keterangan diisi setoran modal. Refnya itu diisi JU01. Kenapa? Karena kita ambil angka ini dari jurnal umum. Jadi JU itu jurnal umum halaman 1. Ya, jadi JU01. Lalu angkanya kita masukkan karena ini di debit, maka taruh dia di debit 11.500.000. Jadi saldonya di debit 11.500.000. Nah, mudah ya. Untuk selanjutnya nanti kan jurnal umum ada banyak tuh, misalnya tanggal 4 ada kas lagi, masukkan lagi kas ke sini. Nah, lihat letaknya dia di jurnal umum, apakah dia di debit atau di kredit. Begitu seterusnya sampai jurnal itu selesai. Nah, itu untuk yang kas. Nah, ini yang modal. Jadi kita bikin modal Dewi ya. Terus nomor akun 311. Maka di sini nah lihat tetap sama, kita pindahkan tanggalnya, refnya JU01. Jadi ini di kredit, maka taruh dia di kredit 11.500.000. Jadi saldonya di kredit 11.500.000. Nah, cari lagi di jurnal tersebut apakah ada modal atau tidak. Biasanya modal hanya sekali saja di awal. Nah, jadi ini udah jadilah dia buku besar modal Dewi. Paham ya? Jadi semua nanti nama-nama akun itu dibuatkan buku besar. Nah, nanti kita akan belajar cara membuat buku besarnya ya. Ibu akan berikan nanti soal. Oke? Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini mengenai buku besar. Kita akan lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semangat belajar ya anak-anak. Bye.